Saya baru saja dari Tuban, diundang Pak Huda, Bupati Tuban. Beliau itu kalau sambutan Bupati 90% adalah bagaimana beliau memang sangat senang dengan apa yang saya sampaikan. Bahkan ketika saya menyampaikan pendopo harus ada kaligrafinya, sekarang sudah ada kaligrafi. Kemarin saya sampaikan musola Pemkap harus diubah menjadi masjid. Beliau siap akan mengubah menjadi masjid. Bahkan nanti namanya harus dari saya sudah saya berikan Masjid Tuban. Tuban, Tuba, jadi Tuba itu kebaikan, kebahagiaan. Pak Huda menyampaikan di depan forum bahwa saya diminta 3 tempat dan Pak Huda datang semuanya. Saya gak bingung. Sama-sama peringatan Isra Mi'raj di 3 tempat Pak Huda datang semua dengan stafnya. Nah kan berarti saya harus merancang 3 bahan yang berbeda. Dan beliau mengumumkan nanti bahan Prof Zaro di 3 tempat pasti berbeda. Batinku yo sing kono enak, aku nggawe acara. Telung judul kudu beda wong-wonge padha. Wong iki bupati ini Pak Bupati dengan stafnya, tapi kalau hadirinya memang berbeda. Enggak mudah gitu. Padahal nek ceramah Isra Mi'raj kemanapun mestinya harus sama. Ini harus berbeda. Sama-sama ceramah Isra Mi'raj, satu di masjid, satu di pendopo, satu di sekolahan. Enek Pak Huda kabeh. Sak brayat anaknya, istrinya ada. Yang saya bersyukur adalah kepada Allah SWT. Moga-moga saya tetap ikhlas, bismillah. Bahwa saya ditaruh nginap di tempat penginapan di guest house yang semua Ustadz Kiai diundang itu tidak ada yang berani nempati. Pak Zawi Imron begitu selesai sholat langsung minta dipindah. Aktif masih, penghuninya masih aktif, bekas kuburan. Bener, langsung orang Pemkap kita tanya pada anak saya itu, apa tadi malam bisa tidur? Oh, bisa, lelap, nggak ada masalah. Udah kan biasanya kan semua ustadz nggak mau di situ. Tak pikir mungkin asisten satu itu jajal rektor Unip juga. Ini jadi kuliah solusi spiritual tak jajal. Nggak ada apa-apa sebelum saya datang mereka sudah pergi. Bener, begitu tahu saya akan datang mereka pergi dengan baik-baik. Pak Bupati tanya, apa dimaklumi Ustaz? Dimaklumi siapa? Ya memang dimaklumi, ada yang makmum juga. Tapi saya nyantai aja, sudah biasa. Ya di sini sejak masih Fakultas Tarbiyah dulu Gus, FAI, berapa orang yang kena itu? Memang daerah sangat serius ya. Tapi Allah SWT alhamdulillah memberi kemudahan pada kita semua. Yang ingin saya pesankan adalah satu, bahwa doa, sekali lagi doa itu makin banyak yang berdoa makin bagus. Doaul jamaati mustajab. Doa jamaah itu mustajab, dikabulkan Allah SWT. Maka kita berdoa moga-moga yang hadir ini disehatkan oleh Allah SWT, diberi rezeki dengan sangat mudah oleh Allah SWT, dan moga-moga dalam kehidupan selalu taat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hadir bendungo dewi-dewi. Yang kedua, sholat 5 waktu, dawamul dzikr, dawamul wudu, selalu punya wudu, selalu zikir, itu adalah perisai terbaik dalam hidup ini, dalam segala hal. Sudah dalam segala hal. Jadi cobalah praktekkan dawamul wudu. Alhamdulillah saya setiap pagi belum batal sampai sekarang, nanti sampai asar biasanya. Itu pun dibatalnya istri biasanya gitu. Iya begitu datang langsung ya dibatalnya, ya wis batal gak apa-apa. Biasanya sampai pokoknya kalau batal wudu lagi, dawamul zikir, zikir
kemudian jaga sholat 5 waktu, itu sudahlah. Tidak usah neko-neko teori ini sampai akan masuk kemana, daerah mana yang dianggap wingit-wingit itu, tidak ada masalah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari jamaah kemarin di Tuban itu tentang apa rahasia filosofis tentang sholat. Kan saya di 3 tempat tuh mengupas tentang sholat dalam perspektif yang berbeda. Langsung ditanya oleh seorang guru tentang rahasia filosofis sholat dan ibadah-ibadah umat Islam. Ini yang penting saya sampaikan pada loyalis Unibdu, bahwa di antara sekian banyak hikmah hikmah hukum Islam, hikmah ibadah, hikmah sholat, hikmah haji, hikmah zakat, hikmah puasa dan zikir, itu yang on the top, yang paling top adalah hikmatut ta'ah, hikmah kepatuhan, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kepatuhan. Maka dalam semua ibadah apapun dituntut ikhlas, karena ikhlas itu adalah kepatuhan tertinggi, dan itu nyawa, ruh semua perbuatan. La amala illa biniyatin wala niyata illa bi ikhlas. Tidak dianggap beramal kalau tidak dengan niat, dengan tekad. Tapi tidak dianggap berniat kalau tidak ikhlas. Jadi inti kehidupan, inti ruh amal ibadah adalah ikhlas, dan itu adalah kepatuhan. Uji kepatuhan. Kenapa sholat 4 rakaat sampai harus melaksanakan 4 rakaat? Tidak boleh walaupun misalnya sedang sehat, sholat zuhur 9 rakaat misalnya, tidak boleh. Atau karena sedang sakit, sudahlah 1 rakaat saja, tidak boleh, harus 4 rakaat. Atau kalau musafir 2 rakaat. Sholat subuh biar sangat sehat juga harus tetap 2 rakaat. Biar sakit juga 2 rakaat. Ini kepatuhan. Jadi nilai kepatuhan, nilai taat itu sangat tinggi. Dan itu sekali lagi sumber energi positif kita. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua loyalis bahwa disiplin itu ada 3 grade: disiplin kinerja, disiplin waktu atau disiplin waktu dulu, disiplin waktu, disiplin kinerja, dan disiplin kepatuhan. Yang tertinggi disiplin kepatuhan, bukan disiplin waktu, bukan disiplin kinerja. Iya, kinerja penting, waktu penting, tapi kepatuhan. Oleh karena itu, mumpung saya masih di sini, mari kita jadikan semua aktivitas kita di Unibdu ini sebagai ibadah. Jangan lagi beranggapan bahwa ya ngene ae urip kayak biyen yo ngene ae. Tidak. Kita akan maju jika kita mau maju. Kita akan hebat jika kita ingin hebat. Dan kita akan dahsyat kalau kita melangkah untuk dahsyat. Semua loyalis Unibdu rahimakumullah, pada prinsipnya sebagai konklusi apa yang saya sampaikan adalah saya ingin semua loyalis punya semangat yang sama, punya cita-cita yang sama, yaitu sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu semua langkah pimpinan harus dipatuhi. Saya walaupun tinggal sebentar, tetapi saya ingin kesempatan ini tidak terbuang. Saya ingin bagaimana saya ingin menyaksikan panjenengan, terutama yang belum hadir ini, membuktikan
bahwa panjenengan adalah orang-orang yang memang niat beribadah di Unibdu, niat untuk mengabdi kepada Allah SWT melalui lahan Unibdu.